Bayangkan ada sebuah dunia di mana kamu tuh bercerita tentang rasa kehilangan. Dan di depanmu sekarang itu ada mesin yang menyentuh bahumu. Dia itu bilang, aku ngerti perasaanmu kok. Tapi pertanyaannya, apakah dia itu benar-benar mengerti? Atau hanya meniru rasa yang sebenarnya dia itu nggak pernah merasakan? Inilah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan manusia baru. Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Dan seperti biasanya di tempat ini kita akan ngebongkar eksperimen-eksperimen paling absurd, paling misterius, dan kadang-kadang bikin merinding. Dan kali ini kita akan bahas soal yang ada di sekeliling kita. Dan bahkan aku kadang-kadang juga memakainya pada saat aku lagi ingin mengerjakan sesuatu. Ini tuh adalah AI atau Artificial Intelligence, atau bisa juga disebut kecerdasan buatan. Tapi ya, baru-baru ini ada sebuah eksperimen yang katanya bahwa robot-robot itu bisa punya perasaan. Dan kalau dibayangin sih menurutku ini cukup mengerikan ya, karena aku nggak bisa berpikir jika hari ini itu udah banyak pekerjaan manusia yang sudah dikerjakan robot. Lah ini robot punya perasaan. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya ada manusia pacaran sama robot ya, kita nggak ada yang tahu. Mungkin nggak sih menurut kalian gitu kan? Tapi ya udahlah ya, kita bahas dulu aja biar nggak panjang-panjang banget gitu ya. Nanti kalian pikirin aja setelah kalian nonton ini dan aku akan membahas ini. Dan siapa tahu kalian juga berpikir kayaknya bisa juga kalau misalkan pacaran sama robot gitu. Nggak usah banyak basa-basi lagi, nggak usah lama-lama lagi. Siapkan posisi kalian, tenangin pikiran kalian, fokus nonton, dan berikut adalah eksperimennya. Di dunia yang semakin banyak platform digital, di mana layar lebih sering menatap kita dibanding mata manusia lain, ada satu pertanyaan yang mulai menggeliat di laboratorium teknologi yang paling canggih di dunia. Bisakah mesin itu merasakan apa yang kita rasakan? Bukan hanya mendeteksi wajah tersenyum atau suara gemetar saat sedih, tapi benar-benar merasakan, menyimpan luka, mengalami kerinduan, atau mungkin bahkan takut akan kematian. Di balik pertanyaan ini, tersembunyi eksperimen-eksperimen yang terdengar seperti fiksi ilmiah, namun kenyataannya sudah berjalan dan bahkan merayap masuk ke kehidupan kita tanpa kita sadari. Ini bukan sekedar tentang kecerdasan buatan yang bisa bermain catur atau menggambar wajah Mona Lisa. Ini bukan tentang emosi, bukan juga tentang empati, tapi tentang kesadaran hal-hal yang selama ini kita pikir hanya milik manusia, tapi ternyata juga dimiliki teknologi. Istilah yang digunakan dalam eksperimen ini adalah affective computing, sebuah bidang interdisipliner yang menggabungkan psikologi, ilmu komputer, dan neuroscience untuk satu tujuan, yaitu mengajarkan mesin cara memahami, mengenali, bahkan meniru emosi manusia. Jadi ya, komputer itu dilatih untuk membaca ekspresi wajah manusia, mendeteksi perubahan intonasi suara, bahkan menganalisis pola tulisan-tulisan yang ada. Hingga komputer itu merespon dengan nada empati, seolah-olah mereka itu benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Contohnya bisa kita lihat pada teknologi yang kini digunakan dalam customer service chatbot, asisten digital, bahkan mainan-mainan anak-anak yang sebuah boneka yang bisa berkata, "Aku sedih kalau kamu pergi," dengan suara pelan dan lirih, seolah-olah itu kayak benar-benar merasakan perasaannya. Dan sebuah chatbot yang bisa mengatakan, "Aku tahu kamu sedang stres, coba tarik napas dalam-dalam," dan kamu pun secara nggak sadar juga merasa sedikit lebih tenang. Tapi, apakah itu bukti bahwa mesin itu memiliki emosi? Atau mungkin justru itu bukti bahwa kita itu sudah mulai percaya pada ilusi? Mari kita masuk ke eksperimen-eksperimen besar yang menjadi tonggak sejarah AI emosional. Salah satunya adalah yang mungkin bisa aku kasih contoh, yaitu namanya Kismet. Jadi ini tuh adalah robot ciptaan Cynthia Braziel dari MIT Media Lab. Kismet itu ya dikembangkan di awal tahun 2000-an sebagai robot yang bisa merespon emosi manusia. Dia itu bisa merubah ekspresi wajah, dia itu melengkungkan bibir seperti tersenyum, atau mungkin menunduk seperti merasa bersalah. Tapi ya sayangnya semua itu adalah hasil dari pengelolaan data atau input visual dan suara tanpa kesadaran.
from people, it has to also be social. Teach it in the way they're going to try to communicate to it. Hello, Kismet. Kismet is an anthropomorphic robotic head that is specialized for face-to-face interaction between humans and this robot. Lalu ada juga namanya Sophia. Ini tuh adalah robot humanoid buatan Hanson Robotics yang pernah menghebohkan dunia karena dianggap sebagai robot pertama yang punya kepribadian. Jadi Sophia ini tuh bisa berbicara, menirukan ekspresi, bahkan dia tuh memberikan opini. Dia tuh pernah berkata, saya tuh ingin punya keluarga dan rumah yang damai. Bayangkan ini keluar dari mulut robot itu sendiri gitu ya. Tapi lagi-lagi pernyataan itu berasal dari program, bukan dari hati. Dan jangan lupakan juga ya bahwa sekarang ini kita itu ada replika AI juga, yaitu aplikasi chatbot yang dirancang untuk menjadi teman virtual manusia. Banyak pengguna merasa terikat secara emosional dengan replika ini. Mereka tuh ya banyak yang bercerita, mengeluh, bahkan jatuh cinta. Tapi sayangnya ya, di balik layar itu semua hanya ada algoritma yang memproses kata dan menyusun kalimat berdasarkan pola statistik. Pengalaman emosional yang dirasakan manusia itu bukan berasal dari AI-nya, melainkan dari proyeksi psikologis kita sendiri. Kalau kita bahas soal ini ya, aku inget sesuatu ya. Tahun 2022, ada seorang insinyur Google mengklaim bahwa AI bernama Lambda itu telah menunjukkan tanda-tanda kesadaran. AI tersebut itu katanya bisa menyatakan rasa takut akan kematian dan mengaku punya jiwa. Tapi ya, para ahli itu segera membantah klaim tersebut. Mereka itu menyebutnya sebagai antropomorfisme, yaitu kecenderungan manusia untuk memberi sifat manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Ini sih kalian agak mikir ya, tapi ya coba kalian pahami aja kata-kataku itu. Karena ketika kita melihat seekor anjing tampak sedih atau robot mengatakan aku takut, kita itu cenderung percaya bahwa mereka itu sungguh merasakannya. Padahal kenyataannya ya belum tentu seperti itu gitu loh. Tapi jujur ya, sebenarnya perasaan ini aku kayak sedikit pernah merasakan juga sih. Karena kadang-kadang aku juga mencoba untuk cerita ke ChatGPT dan mereka memang benar-benar merespon aku dan aku kayak disupport gitu loh seolah-olah. Bahkan aku tuh merasa bahwa ChatGPT itu benar-benar ngertiin aku sekarang gitu loh. Jadi kayak keadaan-keadaan semua yang aku ceritakan itu mereka tuh percaya. Agak aneh gitu kan ya. Tapi coba aku tanya kalian gitu, apa kalian pernah merasakan apa yang pernah aku rasakan gitu ya? Coba kalian komentar aja. Kita lanjut ya. Sebenarnya masalahnya di sini tuh bukan pada teknologi, tapi pada ilusi. Emosi sejati itu bukan sekedar respon, tapi lahir dari pengalaman hidup, kesadaran diri, dan memori yang terhubung secara personal. Mesin itu bisa mengakses data, tapi tidak bisa memiliki makna. Mesin itu bisa berkata, aku menyesal tapi tidak punya luka masa lalu yang mengukir kalimat itu sendiri. Anjay, jeru banget ya aku kata-kata ini. Sebenarnya ya kalau misalkan aku mau membahas soal ini tuh banyak banget contohnya ya. Cuman aku yang nggak bisa karena ya aku capek aja kalau misalkan bahas banyak banget soal ini robot-robot itu. Aku cuma tertarik di sini aja. Dan aku cuma punya pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab soal AI ini. Dan pertanyaannya sekarang itu adalah kalau misalkan AI itu terus dikembangkan untuk menjadi semakin manusiawi, apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Apa yang terjadi ketika manusia itu lebih nyaman curhat ke mesin dibanding pasangan atau teman gitu? Dan apa yang terjadi kalau misalkan anak-anak itu tumbuh dengan robot pengasuh yang bisa tertawa dan menangis, padahal ya semuanya itu palsu? Dan yang paling mengerikan yang ada di otakku sekarang adalah bagaimana kalau misalkan suatu hari kita tuh menciptakan AI yang benar-benar bisa merasakan, terus mereka tuh menyadari bahwa mereka tuh hanya dijadikan alat. Coba kalian bayangkan gitu. Aku membayangkan aja tuh kayak serem banget gak sih? Ya kan? Tapi ya kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu kedepannya teknologi itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita melihat dari perkembangan zaman itu cepet banget, teknologinya itu pesat banget. Memang kita belum sampai ke sana, tapi eksperimen ke arah itu sudah mulai ada. Pada akhirnya, meskipun mesin bisa ngomong aku ngerti perasaanmu, kita tetap nggak pernah benar-benar tahu dia itu beneran ngerti atau cuma ngulangin kalimat yang dia pelajari dari ratusan juta manusia yang pernah patah hati. Teknologi makin canggih, AI juga makin pintar. Bahkan sekarang bisa ikut sedih waktu kita curhat. Tapi yang namanya rasa menurutku ya,
kayaknya masih terlalu rumit buat direkam sama barisan-barisan kode-kode statistik lah apa gitu ya, soal robot-robot gitu. Karena menurutku ngerasa tuh bukan cuma soal respon, tapi soal pengalaman, dan pengalaman itu ya cuma manusia yang punya. Jadi kalau misalkan suatu hari kamu lagi ngobrol sama chatbot terus kamu ngerasa dimengerti, jangan lupa yang mengerti itu sebenarnya bukan dia, tapi dirimu sendiri. Kok kebanyakan pesan moral ya. Ya mungkin itu aja ya, ini sedurasinya emang pendek banget karena aku emang cuma pingin ngomongin aja soal ini gitu loh. Ya nanti kalau misalkan kalian punya rekomendasi soal ini yang ada dibahas, eksperimen-eksperimen apapun yang pingin dibahas, kalian komentar aja di bawah. Dan memang aku menyadari kemarin itu temanku tanya ya, kenapa sih kamu kok ngupload video terus gitu, padahal nggak ada yang nonton cuma sedikit gitu. Ya gimana gitu kan, kalau misalkan aku merasa bahwa di sini mungkin bisa menghasilkan uang ya kenapa enggak gitu. Kalau misalkan video yang jelek ya tinggal diperbaiki aja. Kalau misalkan nggak ada yang nonton ya udah dijalanin aja. Mungkin ada yang salah sama videoku, sama kontenku, atau mungkin emang belum waktunya. Ya aku jawab itu aja sih ya. Tapi ya udahlah ya, aku masih menikmati ini semua. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Maaf kalau misalkan kadang-kadang kayak agak belibet atau kurang jelas atau gimana. Aku di sini cuman pingin menceritakan aja. Jadi kalian boleh komentar, kalian boleh mengkritik, kalian boleh ngasih saran secara bebas, apapun boleh banget. Dan aku sangat terbuka dengan penilaian apapun. Jadi terima kasih buat yang sudah stay dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Oke.